Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastada'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan atau pelajaran tafsir surat Shad, surat yang ke-38. Yang kemarin kita bacakan ayat 48 dari surah Shad. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza dzikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsirah yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab wa indahum qasiratut tarfi atrab. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Allah bercerita kepada kita kalau dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cerita yang diabadikan dalam Al-Quran ini menjadi pelajaran dan cerita bagi kita semuanya, umat Nabi Muhammad SAW yang ada di belakang beliau. Setelah Allah bercerita tentang para nabi, ya, dimulai dari nabi-nabi yang sudah diceritakan kemarin, lalu Allah berfirman pada ayat berikutnya menutup cerita tentang para nabi dengan pernyataan Allah sebagai berikut. Hadza dzikr, inilah peringatan. Wa inna, dan sesungguhnya, lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa, la husna ma'ab, sungguh ada sebaik-baik tempat kembali. Yang dimaksud dengan sebaik-baik tempat kembali, apa itu? Allah terangkan pada ayat berikutnya. Sebaik-baik tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa di dunia ini nanti adalah jannati aden, surga yang kekal, mufattahatan, yang selalu terbuka, lahum, untuk mereka, al-abwab, pintu-pintu surga itu. Jadi untuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah, sudah disediakan nanti. Sudah disediakan, sekarang sudah ada. Tinggal menunggu waktunya akan ditempati atau dimasuki. Tempat itu disebut oleh Allah dengan sebaik-baik tempat kembali, sebaik-baik tempat pulang. Sama seperti kita di dunia ini, kalau sedang bepergian, sudah lama bepergian, kita kepingin pulang, rindu kepada kampung halaman.
Apalagi di masa PPKM begini. Ya, orang mau pulang terhalang oleh peraturan-peraturan yang dibuat yang menyulitkan orang banyak. Sehingga orang-orang yang kepingin pulang, pengen bepergian, terhalang oleh peraturan tersebut. Ya, orang kalau bepergian lama tidak pulang kampung, dia rindu. Orang yang bepergian sudah lama meninggalkan rumah, dia kepingin pulang ke rumah. Nah, kalau di dunia manusia bisa merasakan bahwa kalau dalam perjalanan mereka mengalami kepayahan, kecapean, halangan, rintangan dan sebagainya, begitu sampai rumah rasanya senang sekali. Orang pulang ke rumah itu senang, apalagi sudah lama tidak pulang. Sama di sini Allah ceritakan, hadza dzikr, inilah peringatan, wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang bertakwa sungguh ada tempat sebaik-baik tempat kembali, sebaik-baik tempat pulang. Tempat pulangnya orang beriman, orang bertakwa, rumahnya orang-orang bertakwa nanti itu rumah yang sebaik-baik rumah, sebaik-baik tempat pulang. Ya, kenapa? Karena tempat pulang orang beriman di sana adalah berupa jannati adnin, kebun-kebun yang kekal, surga yang banyak berisi taman-taman yang keadaannya kekal, mufattahatan, keadaannya selalu terbuka, lahum, untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Apa yang selalu terbuka? Al-abwab, pintu-pintu surga itu. Jadi pintu-pintu surga itu kata Allah selalu terbuka untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang masalahnya adalah kita ini sudah bertakwa apa belum? Begitu loh ceritanya. Karena orang bertakwa itu ada ciri-cirinya, ada sifat-sifatnya, ada tanda-tandanya. Ya, banyak, bukan hanya ada. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu di dalam Al-Quran. Nanti saudara bisa membaca-baca lagi, mengingat-ingat lagi. Lalu kita setelah membaca ya di dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, lalu kita periksa diri kita. Jangan periksa orang lain. Periksa diri kita, apakah kita ini sudah termasuk orang yang bertakwa atau belum? Begitu loh ceritanya. Karena kalau kita bicara tentang orang bertakwa, Masya Allah banyak sekali Pak. Di sini saja begitu kita ketik Al-Muttaqin itu ya, ditulis di sini oleh penulis program yang bagus ini, Masya Allah. Ini yang nulis program ini nih, pengarang program ini, anu banget ini. Dapat pahala besar ini, anak karyanya ini. Kalau dia ujian di Unda ini, langsung lulus itu sudah. Tapi Undanya nggak pakai patokan Al-Quran, patokannya selera dosennya, ya lain lagi ceritanya. Ada 48 ayat setidak-tidaknya yang menerangkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, tunggu dulu. Sebelum itu kita lihat, sekarang kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan dua ayat ini. Ya, ayat yang ke-49 kita lihat sama-sama di sini. Ya, yang namanya ngaji itu ya begini ini. Kita baca Al-Quran, ya, sama-sama membaca ayatnya. Kemudian kita dengar, kita baca, kita cari tahu apa
penjelasan tentang ayat-ayat tersebut. Yang pertama, di ayat yang ke-29 Allah berfirman, hadza dzikr. Ini kalimat, ini satu kalimat. Inilah suatu peringatan. Inilah peringatan. Ini adalah peringatan. Ya, ini namanya jumlah ismiyah. Jumlah yang diawali, kalimat yang diawali dengan isim. Isimnya isim isyarah. Ini hadza. Hadza, inilah, ini adalah. Adalahnya enggak ada. Adanya cuma ini dalam kurung adalah zikrun, peringatan. Apa maksudnya? Ya ini hadza zikrun, ini adalah peringatan. Maksudnya ini ayat-ayat yang dibacakan mulai dari ayat 1 sampai ayat 48. Ini adalah peringatan, yaitu zikrus solihin, peringatan untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik. Satu, kata Ibnu Abbas begitu. Hadza zikrun, inilah peringatan. Maksudnya inilah ayat-ayat yang merupakan peringatan bagi orang-orang yang soleh. Wa yuqalu, dan dikatakan menurut tafsir yang lain, hadza zikrun, ini adalah peringatan. Maksudnya fi hadzal qur'ani khabarun. Ya, begitu tafsir yang lain. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini ada berita al-awwalina wal akhirina, berita orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Ini tafsir Ibnu Abbas ini. Lalu setelah itu Ibnu Abbas menjelaskan kalimat berikutnya, wa inna lil muttaqina, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Dijelaskan di sini. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang terjaga. Al-muttaqin, orang-orang yang terjaga. Terjaga dari, nanti dalam tafsir yang lain, terjaga dari api neraka. Orang yang bertakwa itu tidak bisa masuk neraka. Mereka terjaga dari api neraka. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari apa? Al-kufra, menjaga diri dari kekafiran, wasyirka, ya, al-kufra. Wa inna lil muttaqina, orang-orang yang menjaga diri terhadap kekafiran, wasyirka, dan kesyirikan, wal fawahisha, dan perbuatan dosa-dosa besar. Perbuatan dosa besar. Orang yang terjaga dari perbuatan kafir, perbuatan syirik, dan perbuatan dosa besar. Kalau perbuatan dosa kecil itu terhapus dengan sholat, dengan puasa Ramadan, dengan sedekah, dengan baca Quran dan sebagainya. Kalau dosa besar tidak bisa terhapus dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah. Dosa besar hanya bisa terhapus atau dihapus oleh Allah dengan kita bertaubat. Termasuk al-fawahisha, dosa besar adalah perbuatan seperti berzina, seperti mencuri, korupsi, seperti menipu, membohongi. Itu tidak bisa terhapus dengan sholat dan puasa dan sedekah dan lain-lain, tidak bisa. Ya, orangnya harus bertaubat. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjaga diri dari kekafiran dan kesyirikan dan dosa-dosa besar, lahusna ma'ab, sungguh ada sebaik-baik tempat pulang. Ini dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan husna ma'ab,
ma'abin itu adalah marji'in, tempat pulang, fil akhirati, di akhirat. Kita semua nanti akan pulang. Dunia ini cuma tempat persinggahan saja. Kita cuma singgah aja di dunia ini sebentar aja. Paling cuma 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Mungkin ada yang 110 tahun. Mungkin ada yang umurnya sampai 120 tahun. Mungkin ada yang sampai 130. Udah, habis itu pulang dia. Pulang ke akhirat. Tempat tinggal manusia yang sesungguhnya itu ya akhirat itu. Bukan dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan, Pak. Makanya ngapain kita bela-belain dunia ini? Ngapain kita bela-belain dunia? Ya, urusan dunia, urusan kecil, jangan dibesar-besarkan. Ya. Cuma ada urusan dunia yang membuat kita menjadi berdosa karena urusan itu, dan ada urusan dunia yang membuat kita mendapat pahala. Nah, kita mencari yang mendapat pahala, yang bisa menghasilkan pahala, yang bisa berpahala. Ini tafsir yang pertama dari Ibnu Abbas. Tafsir yang kedua adalah tafsir Al-Baghawi. Saya suka tafsir Al-Baghawi, suka tafsir Ibnu Katsir. Karena saya sudah baca yang lainnya, ini yang paling enak. Hadza dzikrun, ini adalah peringatan. Maksudnya yaitu hadzal ladzi yutla alaikum. Oh, itu hadza, inilah itu apa? Hadzal ladzi, ini yang yutla, sedang dibacakan alaikum kepada kalian, hei orang-orang yang beriman, adalah zikrun, peringatan. Tapi zikrun di sini itu oleh tafsir Al-Baghawi bukan hanya diartikan peringatan. Hadza zikrun, inilah syarafun, sesuatu yang mulia. Inilah ayat-ayat yang sedang dibacakan kepada kalian adalah sesuatu yang mulia. Syaraf. Syarafun. Nih. Syarafun itu yang mulia, sesuatu yang mulia. Loh, ini sesuatu yang mulia. Nah, dari kata syaraf, syarafun ini terbentuk kata macam-macam. Bisa syarifatun, syarifah. Ada orang namanya syarifah. Itu artinya perempuan yang mulia. Tapi kalau ada orang namanya syarifah, kelakuannya kacau, berarti nggak cocok dengan namanya itu. Ganti aja. Mestinya kalau orang namanya syarafun, syarifah, itu orangnya baik, mulia. Mulia perbuatannya, mulia perkataannya. Ya. Inilah peringatan, hadza dzikrun, inilah sesuatu yang mulia. Wa dzikrun jamilun, dan inilah peringatan yang bagus, yang tudzkaruna bihi, kalian sedang diberi peringatan dengannya. Ya, jadi hadza dzikrun, itu tafsir Al-Baghawi. Inilah peringatan, inilah sesuatu yang mulia. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa sungguh ada sebaik-baik tempat pulang. Gak ada penjelasannya. Sampai sini Al-Baghawi tidak menjelaskan apa-apa. Berdiam. Kenapa? Ini gak perlu dijelaskan. Nih ayat sudah jelas ini. Ngapain dijelaskan lagi? Jadi menurut ayat ini Allah berfirman, Allah berkalam, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa sungguh ada sebaik-baik tempat pulang. Kalau rumah kita di dunia ini, Pak, ini tempat pulang kita juga. Tapi nanti kita tinggalkan ini rumah. Rumah kita tuh akan kita tinggalkan. Kalau kita mati kita tinggal gitu aja. Udah bangun capek-capek, ngumpulkan duit sampai banyak, sampai bikin rumah bagus, diresmikan, mengundang orang, syukuran dapat rumah, berhasil punya rumah besar,
megah, semuanya ber-AC, mungkin satpamnya juga ada. Habis itu mati orangnya. Ditinggal itu rumah. Nah, makanya bikin rumah tuh jangan mewah-mewah. Sedekahnya saja yang mewah. Habisin duit sampean untuk sedekah. Tapi enggak ada sisa lagi di rekening. Kecuali untuk ahli waris saja. Ya. Karena ada ayat nanti sudah pernah kita pelajari dulu di surat An-Nisa itu, ayat 14 sampai 13 itu, ya. Bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman hendaknya merasa khawatir kalau dia mati meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan miskin. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan miskin, meminta-minta kesana kemari, jangan sampai. Itulah tujuannya kita bekerja mencari nafkah untuk istri dan anak-anak kita. Supaya nanti kita mati, mereka tidak menjadi orang yang meminta-minta kesana kemari. Nah, karena Allah sedang mengingatkan, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman hendaknya khawatir kalau mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang kerjanya cuma minta ke sana, minta ke sini, ke sana kemari meminta-minta. Jangan sampai. Makanya kita kerja untuk anak kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita, sehingga nanti kita bisa meninggalkan harta sebagai warisan. Nah, supaya anak kita nanti tidak rebutan warisan terus saling membunuh, kita didik mereka dengan agama. Buat mereka paham agama ini sehingga mereka akan menerima jatah mereka, bagian mereka dari harta warisan orang tuanya. Ini tafsir Al-Baghawi. Yang terakhir tafsir Ibnu Katsir. Hadza dzikrun, inilah peringatan. Ibnu Katsir menjelaskannya cuma begini aja. Yaitu hadza faslun. Ini adalah di sini penjelasannya ini. Hadza faslun fihi dzikrun liman yatadzakkaru wa qala as-Suddiyu yakni Al-Qur'an. Tafsirnya begitu aja Ibnu Katsir. Nih, di sini ada terjemahannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, hadza dzikrun, inilah peringatan. Kata Ibnu Katsir dalam oleh Kementerian Agama RI, kalimat ini diterjemahkan, ini adalah kehormatan. Nah, tadi tafsir Al-Baghawi tadi. Hadza syarafun, inilah sesuatu kehormatan, inilah sesuatu kemuliaan. Ya, kemuliaan bagi mereka, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, apa yang dimaksud ini adalah kehormatan bagi mereka? Penjelasannya tafsir Ibnu Katsir, artinya hadza faslun, bagian ini merupakan peringatan. Faslun, sesuatu yang jelas, sesuatu yang faslun itu sesuatu pembatas. Lebih enaknya kalau kita merujuk kepada komus bahasa Indonesia, kamus Arab Indonesia, faslun ini artinya ada banyak. Faslun adalah sesuatu yang memisahkan atau menceraikan, sesuatu yang memutuskan, sesuatu yang memotong, sesuatu yang jelas, yang kalau ucapan yang fasih. Nah, ini kefasihan dalam berbicara. Ya, jadi Al-Quran itu adalah sesuatu yang fasih, bahasanya fasih, jelas. Makanya kalau kita baca Al-Quran harus jelas, hurufnya tidak boleh diseret, itu tidak boleh. Ya, seperti baca Qul ya ayyuhal kafirun, semua huruf harus terdengar, harus terucap. Ini loh contoh
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini harus terdengar semua huruf ini. Qul, huruf qaf yang didhammah digandeng dengan huruf lam yang disukun, dimatiin. Qul, kelihatan, kedengaran. Qul ya, panjang. Ya, panjang. Panjangnya minimal 2 harokat, 2 ketukan. Tapi bisa 5, ya, bisa 6. Ini huruf mad jaiz munfasil namanya. Ya ayyuhal, harus kedengaran semuanya. Ya berarti ada ya ditambah alif. Ya tulisannya ada dan terbaca. Ya kemudian ayyu, ya-nya ada 2. Ayyu harus kedengaran dua-duanya. Ayyu hal, nah, ini asalnya ha gitu panjang, tapi karena diikuti dengan alif lam, bacaan panjangnya jadi hilang karena melebur masuk ke dalam kalimat al ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, run itu bisa 4 harokat, bisa juga 2 saja. Qul ya ayyuhal kafirun, gitu aja boleh. Tapi kurang bagus, agak panjang dikit ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayyuhal, ka panjang. Firun, nah, roknya panjang. La a'budu ma ta'budun wala an, mendengung, ikhfa ini. Wala antum abiduna ma a'bud. Bud, jangan abud. Apa ku ya abud? Abud gitu loh. Oh, bilang abud gitu aja enggak mau sih. Itu medit sampean. Mulutnya disuruh bilang budek gitu aja enggak mau. Medit. Bilang kok budek gitu kenapa sih? Kenapa kok bud? Apa itu bud? Sepatu bud apa? Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud, ada ain mati di sini. Susah, ain memang letaknya di tenggorokan sini, makhrajnya. A'bud wala ana. Di sini ada wala ana. Ini hurufnya, tulisannya ada. Tulisannya ada, tapi dianggap tidak ada. Jadi bacanya tidak boleh panjang. Wala ana, gitu bacanya. Tidak boleh wala ana, enggak boleh. Dalam bahasa Arab, baik Al-Qur'an atau bahasa Arab Al-Qur'an maupun bahasa Arab dalam hadis maupun bahasa Arab dalam kitab-kitab atau dalam pembicaraan sehari-hari, itu ada beberapa kata yang tulisannya ada tapi tidak dibaca. Sebaliknya, yang tulisannya tidak ada tapi dibaca. Ada yang begitu. Ya. Ada yang tulisannya sebetulnya ada tapi dihilangkan. Contohnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata-kata Bismillahirrahmanirrahim ini Pak, asalnya tulisannya itu begini loh. Tulisan Bismillah ini asalnya itu adalah bi, ini, nah, terus ini ada hamzahnya, ada hamzah wasol. Nah, ada alifnya, ada hamzahnya.
aslinya ismun. Asalnya begini. Bi ismun Allahu. Terus ini asalnya ini roknya 2. Al, tapi ketemu dengan huruf syamsiah. Rok itu huruf syamsiah. Alnya, L-nya, bunyi L-nya, L-nya hilang, bunyi lamnya hilang. Bukan Al-Rahman, bukan Ar-Rahman, kan gitu. Jadi di sini ada huruf roknya double. Roh, ini anunya apa? Huruf rohnya ini mati disukun. Gitu. Ar-Rahman. Ini kan bacanya panjang. Aslinya tulisannya begini. Ar-Rahmani gitu. Asalnya Ar-Rahmanu asalnya, ya. Gini. Ini Ar-Rahimu. Al terus ketemu dengan Rahimun menjadi Ar-Rahimu. Ini gini, yaknya dimatiin. Terus ini Ar-Rahimu. Asalnya tuh begitu. Tulisannya bi ismun Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Asalnya seperti itu. Tapi kemudian oleh orang Arab, oleh Allah Ta'ala, ini firman Allah ini, membacanya tidak bi ismun Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Tidak begitu bacanya. Dirubah menjadi Bismillah. Ini iyaknya, alifnya jadi hilang. Ini hilang ini. Nah, digabung ke sini menjadi biismun menjadi biismi. Menjadi majrur. Ismunnya menjadi majrur. Itu bismi itu Allahu majrur juga. Lafzul jalalah ini yang asalnya Allahu berubah menjadi Allahi. Yang Ar-Rahmanu menulisnya tidak begini, ya. Ini alifnya dihilangkan. Alifnya sebetulnya ada tapi dihilangkan oleh orang Arab cara menulisnya menjadi Ar-Rahman, panjang bacanya. Nah, makanya dalam Al-Quran biasanya tandanya tuh ini yang tegak itu, ya. Berdiri, fathah yang berdiri. Bismillahirrahman. Nah, Ar-Rahmanu menjadi Ar-Rahmani karena dipengaruhi oleh huruf jar. Gara-gara huruf B ini semuanya di belakang berubah. Allahu menjadi Allahi, Ar-Rahmanu menjadi Ar-Rahmani, Ar-Rahimu menjadi Ar-Rahimi. Dan ini menjadi begini nih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ada yang tidak yang sebetulnya hurufnya ada tapi dihilangkan. Itu bahasa Arab ada yang seperti itu. Tapi ada yang seperti tadi itu, ya, seperti yang ana tadi itu, mana tadi? Ini. Wala ana, enggak boleh dibaca ana panjang, enggak boleh. Tulisannya ada tapi dianggap tidak ada. Dihilangkan. Wala ana abidum ma'abattum dal ketemu ta idgham. Kalau kolahnya kalah masuk ke dalam huruf ta. Tapi ada sebagian qori membacanya ma'abadtum, ada juga yang baca begitu. Tapi itu tidak populer, tidak masyhur. Yang masyhur wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliya din. Nunnya mati. Kelihatannya gampang kan?
tapi coba nanti praktek, mesti nak salah-salah. Kenapa? Karena tidak memperhatikan tulisannya. Saudara kalau menghafalkan diperhatikan tulisannya itu, dilihat betul-betul. Dilihat betul sambil dibaca. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kalau gitu 100 nilainya. Enggak ada huruf yang salah, yang tidak terbaca, tidak terucap. Nah, kembali kepada ayat yang sedang kita bicarakan, tafsir yang sedang kita bicarakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza dzikrun, kata Ibnu Katsir, maksudnya yaitu hadza faslun, inilah penjelasan, inilah Al-Qur'an yang merupakan penjelasan, fihi dzikrun, di dalamnya ada peringatan, liman yatadzakkaru, bagi orang yang mau mengambil peringatan. Al-Quran adalah peringatan bagi orang yang mau mengambil peringatan. Kalau orangnya nggak mau mengambil peringatan, ya ini Al-Quran bagi dia bukan peringatan. Ya, bagi dia peringatan tuh hati-hati corona, itu peringatan bagi dia. Padahal Al-Quran ini peringatan yang paling agung, yang paling harus diperhatikan oleh manusia. Tapi hari-hari ini manusia itu lebih takut kepada peringatan pemerintah dengan PPKM-nya daripada peringatan Allah dengan Al-Qur'annya. Hari-hari ini. Jadi Ibnu Katsir mengatakan, ya kembali ke sini lagi sudah. Hadza faslun, ini Al-Qur'an adalah sesuatu kehormatan, sesuatu yang jelas, yang fihi dzikrun, di dalamnya ada peringatan. Dalam Al-Quran ada peringatan, liman yatadzakkaru, bagi orang yang mau mengambil peringatan. Makanya dikatakan oleh ahli tafsir As-Suddi, waqala As-Suddi, yang dimaksud dengan hadza dzikrun, ini apa? Ini yakni Al-Quran. Hadza dzikrun, inilah Al-Quran yang merupakan peringatan. Jadi firman Allah, hadza dzikrun, kata Ibnu Katsir, ini adalah kehormatan bagi mereka. Artinya bagian ini merupakan peringatan bagi orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Menurut ahli tafsir As-Suddi atau As-Saddi, yang dimaksud dengan ini adalah Al-Quran. Jadi hadza dzikrun, inilah peringatan, inilah Al-Quran yang merupakan peringatan. Tapi peringatan lima yatadzakkaru, dzikrun lima yatadzakkaru. Ya, terus hadza dzikrun, ayatnya kan berbunyi mana tadi? Ini. Hadza dzikrun wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa sungguh ada sebaik-baik tempat kembali. Nah, Allah setelah mengatakan kepada kita, orang-orang beriman, ini loh Al-Qur'an, ya. Dalam tafsir yang lain, ini tafsir apa ini? Ini tafsir Ibnu Abbas tadi, ya. Ini sudah tadi. Nah, di belakang tadi. Hadza dzikrun wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada sebaik-baik tempat pulang. Tempat pulangnya adalah jannati adnin, kebun yang kekal, surga yang kekal, mufattahatan, yang dalam keadaan selalu terbuka. Apa yang terbuka? Al-abwabu, pintu-pintunya,
terbuka untuk siapa? Lahum untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Sehingga tafsir ayat yang ke-50 ini menurut Imam Al-Baghawi bahwa sebaik-baik tempat kembali orang bertakwa berupa jannati adnin yang mufattahatan lahumul abwab, kebun atau surga yang kekal yang selalu terbuka untuk mereka pintu-pintunya. Selalu terbuka abwabuha, selalu terbuka pintu-pintunya. Maksud ayat ini yaitu abwabuha, pintu-pintunya, pintu-pintu surga itu mufattahatan lahum, selalu terbuka untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Kalau Ibnu Katsir menerangkannya jannati adnin, surga yang kekal, jannatin iqamatin, surga yang kekal. Surga itu kekal, ada terus, nggak akan sirna, nggak akan habis. Sesuatu yang ada di surga itu tidak ada habisnya. Kalau sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk dunia ini sendiri, dunia ini loh Pak, yang kita sedang berada di dalamnya ini sifatnya fana. Fana itu artinya sesuatu yang bisa habis, sesuatu yang bisa hilang. Nah kalau surga, akhirat, semua yang ada di akhirat sana itu kekal, sifatnya tuh abadi. Jadi manusia nanti akan hidup selama-lamanya di akhirat sana, nggak ada lagi mati. Nah kalau di dunia ini kan ada selesainya, kalau kita udah mati selesai sudah, nggak ada lagi urusan apa-apa sudah. Nah ini surga itu kekal, mufattahatan lahum, selalu terbuka untuk mereka orang-orang bertakwa, al-abwabu, pintu-pintunya, yaitu maksud yang dimaksud dengan surga itu selalu terbuka pintu-pintunya, maksudnya kata Ibnu Katsir, idza ja'uha, apabila nanti mereka orang-orang bertakwa ini mendatangi surga, begitu mereka datang ke surga, futihat lahum, dibukalah untuk mereka abwabuha, pintu-pintu surga. Pintu surga itu terbuka untuk orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, begitu kita menuju ke surga, sampai di depan pintu surga, terbuka. Udah, terbuka otomatis. Seperti kalau kita masuk ke mall apa kemana yang kita dekat, terus pintunya terbuka sendiri itu loh. Nah, kayak gitulah kira-kira. Oh, tapi lebih bagus daripada pintu mall itu, pintu surga itu. Nah, jadi saudara sekalian, makanya kita belajar hidup di dunia ini menjadi orang yang bertakwa. Ini nanti ada sebuah hadis ini, tapi hadisnya panjang. Panjang tuh. Nah, ini kita sambung di kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Untuk pagi hari ini sekian aja dulu. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kepada kita semua petunjuknya, memberi kepada kita semuanya kesabaran untuk tetap menuntut ilmu, memberi kepada kita semua keikhlasan di dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh, memberi kepada kita semuanya kesehatan dan kekuatan agar bisa beribadah kepadanya, melindungi kita semua dan keluarga kita dari wabah Corona 19 ini, Covid-19 ini, dan semoga Allah memberi pada kita semua rezeki yang luas dan halal dan barokah, dan beri pada kita semua anak-anak, cucu-cucu, istri-istri yang solihah, soleh dan solihah. Semoga Allah memberi pada kita semua kemudahan dan keberuntungan dalam segala urusan kita, dan semoga Allah memberi pada kita semuanya istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.